Kita bicara rezeki jalur ini. Ngapain kita satu jalur? Kan rezeki kan banyak pintu rezeki. Banyak nggak? Ucapan adalah doa. Kita suka mempetak-petakan bahwa sedekah itu satu jalur. Nggak ada dong. 1000 jalur. 1000 jalur. Jangan bilang rezeki jalur habis pak. Itu yang ngomong gitu langsung blangsak, langsung nyungsep. Janganlah, karena Allah kan punya 1000 jalur. Betul? Betul Pak Haji. 1000 pintu. Jadi jangan dikotak-kotakin bahwa rezeki itu banyak dari mana aja. Kerja juga ada, nggak kerja juga ada. Datang dari berbagai arah. Jangan dikotak-kotakin. Kalau bapak dan ibu lihat motivator atau lihat si pembicaranya ngomong begitu, tinggalin. Ngapain gue satu jalur? Kan Allah banyak jalur, banyak pintu. Bapak lihat di itu, di Mekah, banyak gak pintu-pintunya? banyak, Pak. Apa digembok pintunya? Nggak ada. Nggak ada masjid dikunci. Coba bapak ke RDA, ada gak kuncinya gembok pintunya? Hah? Hah? Pintunya. Jangankan pintunya, jendelanya nggak ada. Hah? Kenapa? Karena kita mau rezeki dari mana aja. Jadi masuk aja. Coba bapak lihat di tempat-tempat masjid dikunci. Ngapain? Lo lihat Mekah Madinah. Begitu juga rezeki. Jangan ikut rezeki jalur apa gitu. Janganlah, keluar. Ngapain lo ikut itu? Lo pakai yang milik Allah aja, yang tidak ada jalur. Lewat mana aja. Nyambung gak maksud saya Bu, Pak? Lewat mana aja. Mau lewat jalur Bekasi, mau lewat jalur Depok, mau lewat jalur Bogor, mau lewat jalur Banjarnegara, mau lewat begitu. Ini kan kita udah di kotak-kotakin. Itu apaan itu? Mosok dia udah statementnya begitu. Nggak boleh. Lawan. Gimana caranya? Minta sama Allah dari semua pintu. Pintu rezeki dari mana aja. Coba Pak, Bu, ada gak yang nggak tahajud tapi punya mobil Pajero? Ada gak? Ada. Hah? Ada. Banyak. Tapi kan maunya saya yang Allah ridohin. Paksain tahajud sama sedekah. Bisa? Yuk. Sebelum dilanjutin, ada pertanyaan juga biar suasana hidup. Yuk. Yang mau nanya, bebas. Yuk. Mana mic-nya? Pegang, mic. Kalau anak yatimnya jauh-jauh, kayak di desa kampung saya, jauhnya sampai belasan kilo, satu sana sini. Bagaimana caranya? Pak, Allah kan mudahin Bapak. Bapak kan udah pernah ke RDAY, udah lihat anak yatim di RDAY. Ya, gitu. Ada yatim kurung, ada yatim umroh, ada yatim tahajud. Yes. Kenapa Bapak nggak numpang aja wifi-nya anak yatim RDAY, numpang dulu? Nanti kalau Bapak memang udah kaya raya, pindah rumahnya Pak, yang deket anak yatim. Atau Bapak seperti RDAY beli mobil, jemputin anak yatim satu-satu. Tapi dia harus pulang sekolah. Dan yatim yang manjur adalah anak yatim yang tiap hari tidurnya sama ibunya, sama keluarganya, tidak dipisahin. Bapak lihat, Bapak ijab di tempat anak yatim yang dipisahin sama ibunya. Ada gak yang manjur? Enggak. Seperti ayam negeri dan ayam kampung. Enak mana ayam negeri sama ayam kampung? Enak ayam kampung, karena ayam kampung dikelonin sama emaknya. Ayam kampung, Bapak lihat dikelonin sama emaknya. Kalau ayam negeri dikelonin nggak sama emaknya? Enggak. Dan adanya di sana. Kalau kita enggak. Pokoknya kalau udah jam 5 anak yatim pulang ke rumah, kelonin emak. Minta kelonin emak lo, main sama emak, sama saudara kandung lo, main sama sepupu lo, main. Dan nanti pada saat pulang sekolah baru dia datang. Tapi Pak, hajatnya 100% terkabul. Tapi kalau anak yatimnya dikurung di rumah kita, beduh godaannya Pak. Coba Bapak cek. Betul? Lihat. Jadi enaknya apa? Anak yatimnya suruh pulang. Nanti
pulang sekolah dijemput. Nanti kita minta aminin hajatnya dia. Jadi dia suruh pulang. Jangan dibekep di rumah kita. Jangan dibekep di tempat. Bedanya anak yatim kayak ayam negeri sama ayam kampung. Sedekahnya itu pagi atau sore? Dari habis asar sampai jam 00. Nih jam sekarang nih masih termasuk bisa sedekah subuh jam segini. Jadi di awal waktu. Jangan pas subuh baru sedekah. Boleh. Tapi kurang greget, bos. Sholat tahajud jam 3 boleh gak? Boleh. 3:30? Boleh lah. Tapi beda dong sama kita tahajudnya jam 00. Coba Bapak dan Ibu praktekin. Jadi kita ngambilnya di awal waktu, Pak. Gitu. Begitu juga kalau kita ngeraba-ngeraba istri kita. Sebelum kita tidur, kita raba-raba dulu. Karena kalau udah tidur, ntar lupa. Iya. Tahu-tahu kita bangun, udah gak sempet ngeraba. Ya. Masa istri murah, Papa rabah aku. Nggak mau. Istri itu jual mahal, Pak. Padahal pengen. Akhirnya dia SMS doang, gambar nenen dikirim ke Bapak. Tapi karena Bapak ngantuk, jadi nggak kelihatan nenen. Sepertinya kue serabi. Kalau begini boleh nggak Pak J? Saya kumpul seminggu sekali. Oh, nggak boleh? Nggak boleh. Sebelum lo ngomongnya selesai, gue dijawab. Nggak boleh. Harus di muka. Jauh-jauh jaraknya tuh. Di muka. Jadi Bapak sedekah mau 50.000 buat 7 hari di muka. Jadi Bapak sedekahnya sekarang kan hari Minggu. Iya. Bapak sedekah sampai buat hari Minggu Sabtu depan. besok. Iya. Di muka. 7 hari di muka. Kenapa Pak Haji? Karena sedekah tolak bala. Harusnya Bapak mati hari Selasa. Karena Bapak udah sedekah sekarang, hari Selasa nggak mati, hidup. Tapi kalau Bapak sedekah dikumpulin, Selasa mati lu. Aduh, Pak. Belum, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum. Jadi maunya saya sedekahnya di muka. Memang beda sama tempat lain, nggak apa-apa. RDI memang harus spesial, beda dengan yang lain. Kalau di sana kok boleh Pak Haji dikumpulin dulu? Ya kan beda. Dokter beda obat. Bapak berobat ke dokter A, palanya pusing, kasih Panadol. Bapak berobat ke dokter ibu, misalkan ibu datang nggak dikasih Panadol, dikasihnya Dekolgin. Berobat lagi ke dokter ini, nggak dikasih Panadol, nggak dikasih Dekolgin, dikasihnya Paramek. Paha rasa alat kelamin. Paramek, paha rasa alat kelamin. Ada gak? Ada. Paramek, tau Paramek? Paha rasa. Dah, Panadol, Dekolgin, Paramek. Datang lagi ke dokter, misalkan ibu dokter, kita berobat, nggak dikasih obat ini, ada lagi obatnya gitu. Jadi beda pengobatan, beda lah obatnya. Kalau di sini nggak ada keseriusan, humor aja tapi masuk, humor tapi jitu, humor tapi cespleng. Ini kan kita nggak datang dengerin aja sampai mangap-mangap, nguap-nguap. Pulang nggak ada tuh yang dipraktekin mana. Soalnya dia nggak ngasih hadiah, nggak ngasih reward. Kalau di sini kan dapat hadiah, jalanin, dapat hadiah dari gue, umroh gratis bersama 400 anak yatim. Amin. Gitu. Praktekin, bonus dari gue, haji visa furodah 2026. Bohong Bapak dan Ibu nggak kepingkat, nggak kepincut. Pak Haji, gue mau berangkat sendiri aja. Gue yang dikejar duit 10 miliar. Oke, 10 miliar tunai dari Haji Marco. Ya kan? Jadi nggak ngantuk, Pak. Kalau Bapak dan Ibu dengerin ceramah di ayun sana ngomong ayun sini, nguap ya Bu, nguap. Yang ada AC gue cepat rusak. Hah?
Iya, betul. Ya, jadi maunya saya paksain bikin takjub Allah. Jadi bikin takjub Allahnya maksa. Gimana caranya lo atur dah dengan kemampuan dan kekuatannya ibu dan bapak. Bikin takjub Allah. Bohong balasannya dari Allah. Bapak dan ibu nggak dibikin takjub sama Allah. Pasti dibikin takjub. Ah, dan kita udah bilang sama Allah, Allah bikin takjubnya kasih bonusnya 2 aja. 1, umroh gratis bersama anak yatim akhir tahun. 2, berangkat haji visa Puroda 2026. Udah itu udah cukup kan? Tapi gue mau yang 10 miliar. Oke deh, bonus ketiga oke gue turut. Haji Markot jadi fundernya. Nah, jadi nanti bulan Oktober awal Mbak Rati berangkat bersama anak-anak yatim dulu. Nanti bapak dan ibu yang pengen ikut tinggal tulis namanya nanti biar diijabin di sana. Pak Haji tulis dong nama aku. Boleh, nanti diijabin di sana. Bohong Pak, diaminin anak yatim. Tapi berangkatnya nggak banyak, besok cuman sebagian dulu. Kita tes dulu, ibarat kalau kereta api survei dulu. Ya, survei kan dulu kita di Hotel Mega juga nggak langsung berangkat kan, survei dulu hari Senin. Nah, ini juga kita nih di Hotel Mega buat besok, nih rapat dulu di atas. Jadi acaranya gratis hari Minggu dari jam 7 sampai jam 12. Gratis buat bapak dan ibu. Siapa pembicaranya? Mbak Rati. Kalau Mbak Rati bisa cair 400 miliar, bisa berangkatin umroh anak yatim yang ketiga kalinya sekarang. Bapak dan ibu minimal bisa kebawa dah itu. Oke? Nah, Pak Haji, bisa gak saya datangnya ke Hotel Mega hari Sabtu? Boleh. Anak yatim berangkat dari sini habis subuh. Sampai nanti acara api unggun. Tapi nanti bapak dan ibu mau tidur di mana? Kasian kan? Karena acaranya gratis kan? Mau tidur di mana? Bapak dan ibu harus nyewa hotel karena kan mesti tidur. Di sana adem, Bu. Alat kelamin yang tadinya keras jadi letoy semuanya karena dingin. Adem. Bisa gak Pak Haji alat kelamin aku kalau tidur dikasih kapur barus? Bisa. Gitu. Yuk, ada lagi pertanyaan sebelum saya tutup? Ada yang sedekah 10 juta, soalnya ada yang wabarakatuh, Pak. Saya mau ikut Riyado, Pak. Boleh apa enggak, Pak? Tempatnya yang nggak ada. Tempatnya. Kalau Bapak mau tidur di kandang kebo, oke. Tempatnya yang nggak ada. Mau tidur di mana? Nggak ada. Mau tidur di masjid, kasihan anak yatim nggak bisa lari-lari. Maksud saya gini Pak Bu, praktekin aja Bapak dan Ibu di rumah. Paksain di rumah. Tinggal nanti Pak Haji, alhamdulillah nih saya udah terkabul, ya udah masa enggak kepilih. Kalau di sini mau tidurnya di mana? Pak Haji, Ya. saya nasib saya gimana Pak Haji? Iya tidurnya bos, tidurnya nggak ada bos. Saya siap tidur di mana aja siapa ya? Nah udah di kandang kebo aja nih, kebo gue kan kosong. Kebo bule nih yang bawa nih turun ke bawah kan ada kandang kebo. Nah lo ngampar aja tidur di situ. Ada gak? Ada yang namanya Waluyo. Iya. Utangnya 300 juta, tidurnya di kandang kuda. Dia sama istrinya. Nah dia bilang, Pak Haji kalau aku ML gimana? Di kandang kuda. Jadi pada saat dia ML sama istrinya, kudanya tapi sekarang utangnya lunas dan dia kaya raya tajir. Pak Haji, Ya. itu gue Gitu, namanya Waluyo. Pasien saya 2011. Pasien saya 2011. Sebelum Haji Marko kan pasien saya 2014. Dia 2011. Dia kelilit utang 300 juta sama rentenir. Alhamdulillah rentenir ngasih diskon, bunganya nggak berbunga lagi. Alhamdulillah. Dia tidurnya nggak ada kamar. Apa dia tidurnya? Di depan kandang kuda. Dia ngerawat kuda, ngerok kuda, nuntun kuda. Kalau bapak dan ibu mau tahu namanya di sini yang karyawan saya lama banget, kuda namanya Wahid. Jadi bapak boleh tanya mana yang namanya Pak Wahid? Saya, Pak Wahid. Emang dulu ada yang Riyado ya namanya Waluyo. Iya, tidurnya di mana Pak Wahid? Itu di depan kandang kuda. Jadi kalau ML Bu tiap hari
nunggu kudanya tidur dulu. Tapi kuda kan jarang tidur kan, jadi dia nggak ML. Jadi alat kelaminnya dipasang selang sama dia. Iya, dipasang selang. Tapi alhamdulillah. Jadi tempat tidurnya nggak ada, bos. Kalau ada nggak apa-apa. Kenapa? Kamarnya terbatas. Kalau Pak Haji, saya udah terkabul, alhamdulillah saya udah riadoh, terkabul, baru kamarnya kosong gitu. Boleh nggak Pak Haji? Ya di kandang kebo. Atau Bapak lihat aja tuh ke tamu-tamu. Tapi kan jangan dilihat tidur, yang penting kan ridhonya Allah. Iya Pak Haji. Yang penting asal. Yang penting ridhonya Allah. Yang penting makan. Kan makannya di mana? Soto di masjid. Sehari 3 kali ya? Iya. Jam berapa aja makan? Jam 2, jam 9 sama habis tahajud. Bapak, Ibu udah pernah ngalamin makan sehari 3 kali belum soto mie? Betul? Ya iya. Setengah 4, terus? Jam 9 malam, terus? Hah? Selesai tahajud. Ya udah, pokoknya gratis dah. Kok gratis Pak Haji? Ya habis gimana masuk Bapak dan Ibu mesti makannya keluar, gratis lah dari sini. Nah begitu. Berarti saya boleh Pak Haji tinggal di. Iya boleh, tapi tidurnya ntar di mana? Di mana aja Pak Haji, siap. Saya udah tekad, udah mantep. Iya. Mau di deket kolam juga nggak masalah ngampar. Bener. Nggak masalah. Iya. Saya udah tekad, udah mantep dari rumah udah niat. Ah? Berdua. Itu yang jadi setan nih siapa ya? Buat jagain jambu kelutuknya anak yatim yang di situ tuh. Iya kan? Ada kan jambu kelutuk yang di sana? Berapa pohon tuh? Nah, lumayan daripada buahnya diambilin codot. Iya, kita mau panen nih. Iya. Ya udah diambilin codot dulu. Nah, lo bisa malam jadi codot. Sambil nunggu maaf Pak Haji, saya lagi nunggu proses jual rumah itu Pak Haji. Pasti terkabul, bos. Makanya saya minta izin, minta. Tadi siapa yang ke kolam renang? Ada gak ikut kolam renang? Ada. Anak yatim makan jambu kristal gak tadi? Ada gak? Makan. Ya itu kan jamunya itu kita. Tapi kita duluan sama codot. Nah, lu jadi codot gede. Jadi kalau ada codot malam, jangan nih buat anak yatim. Kita banyak, bos. Ada pohon jambu kristal, ada 200 pohon, ada kali 300 pohon. Nah, gitu. Soalnya kalau saya pulang takut gelap mata lagi Pak Haji, maaf kata ya kan, kembali ke semula gitu maksudnya Pak Haji. Saya cuma minta kesempatan tinggal di sini, terserah Pak Haji mau tinggal dekat kolam di mana kayak. Yang Iya. saya kasih kesempatan di sini. Jauh-jauh saya niatnya udah mantap. Kolam sih nggak ada, bos. Kolam. Kalau kolam sih nggak ada. Ya, ibaratnya di mana aja lah Pak Haji. Kolam ada di bawah kolam, tapi bukan kolam tuh. Di mana aja lah intinya. Nah, nanti ke Bogor pada bunting. Anaknya kayak lo. Hah? Ini acara apa sih? Gak jauh-jauh dari ujungnya. Kebo. Nganggur wae Pak Haji udah 3 bulan. Apa? Nganggur di rumah 3 bulan nggak punya kerjaan. Jadi ngerjain apa aja selama 3 bulan? Tidur bangun makan aja. Tuh alhamdulillah ada makanan. Harus punya ilmu ya Pak, kayak Pak Haji kayak tajir melipir gitu Pak. Iya, sekarang bikin takjub Allahnya apa coba kalau saya boleh tahu? Bikin takjub Allahnya apa coba? Percuma kamu di sini, tapi nggak bikin takjub Allah. Seperti yang bersihin masjid. Udah berapa tahun tuh? Udah 10 tahun. Udah 12 tahun. Udah 12 tahun. Nggak ada perubahan. Gitu. Maunya saya, Bapak dan Ibu jangan lama-lama. Emang Bapak dan Ibu nggak jenuh lihat saya? Saya aja jenuh. Nah, coba harus cepat. Bikin takjub Allah cepat. Iya. Bangun jam 00, senyum, mandi pagi tahajud. Paksain baca Quran 12 juz. 12 juz. Saya nggak bisa Pak Haji bangun jam 00. Alat kelamin lo dikaretin. Jadi kalau udah jam 00 dia jeplak sendiri, karetnya copot. Trak. Kalau yang laki ya, kalau yang perempuan alat kelaminnya pasang NCB. Jadi kalau kesiangan jeplak, plak, turun, naikin lagi. Siapa yang naikin? Tugasnya Haji Marco.
Naikin NCB. Naikin NCB. Emang bisa Pak Haji alat kelamin ibu-ibu dipasang NCB? Bisa. Pagi takut juga kalau SIB turun, ini sebenarnya. Ada. Tadinya gue gak bisa ketawa jadi ketawa. Ada. Spiral aja bisa. Apa? Pasang spiral aja bisa. Pasang spiral bisa. Iya. NCB berarti bisa. Bisa. Oh iya. Jadi maunya saya, Bapak dan Ibu, mau meraktekin di rumah bisa. Mau meraktekin di mana aja bisa. Karena ini ilmunya Allah, ilmunya yang sangat luar biasa. Jangan dikotak-kotakin. Yang namanya pintu rezeki bukan satu jalur, tapi ribuan jalur. Kalau Bapak dan Ibu suka rezeki jalur titik-titik, nggak usah. Udah pakai yang minta yang nggak pakai spesifik, pakai yang utama, yang luas seperti RDAY. Jadi kita nggak pernah ngotak-ngotakin, paksain. Bisa? Harus bisa. Bangun tidur harus senyum. Berat gak nih senyum, Bapak dan Ibu? Ya, minimal senyumnya sama apa? Tembok. Iya, senyumnya sama tembok. Senyumnya 41 kali. Kan Bapak dan Ibu mau senyum nih sama pasangan kita. Nggak enak pasangan kita disenyumin. Langsung aja lihat tembok, senyum sama tembok. Nanti kalau pasangan kita telepon ambulan 911, nggak apa-apa, yang penting terkabul. Habis senyum, mandi. Boleh gak pakai air hangat? Boleh. Boleh gak mandi air dingin? Boleh. Yang gak boleh, mandi pakai air panas. Kenapa? Hah? Iya, rontok. Tahu gak bulu ayam kalau dicemplungin air panas? Rontok gak? Rontok. Awas kalau sampai alat kelaminnya rontok ya. Tugas saya nanti yang Haji Marco survei. Terus habis mandi tahajud. Habis tahajud baca Quran. Pak Haji aku baru 2 juz, Mbak Rati baru 2 juz, tapi cair 400 miliar. Mbak Rati belum 12 juz belum, tapi dia udah berangkatin anak yatim 3 kali. Ini yang ketiga besok bulan Oktober. Nanti kalau berangkat lagi akhir yang keempat. Harus bisa dan pasti bisa. Bisa? Ya, jangan setengah-setengah, saya nggak mau ya. Bapak bisa ya, semua ya. Mulai kapan Pak Haji? Mulai sekarang, jangan besok. Buat apa besok? Orang Allah nilai kita setiap hari kok. Yang dicari jadi apa? Ridhonya Allah. Jadi yang dicari apa? Ridhonya Allah. Yang penting Allah ridho. Karena ridhonya Allah, ridhonya suami gitu. Jadi ridhonya Allah, ridhonya suami. Jadi kita sama suami harus ridho. Kenapa? Karena nanti yang nanggung ibu masuk surga adalah suami. Jadi ibu tinggal ngelenggang aja masuk surga. Kenapa? Karena ibu di dunia udah dihisap sama suami. Apa tuh yang dihisap? Nenennya. Bukan hisab ya, isap. Hah? Bukan hisab tapi isap. Oh, isap. Isap. Salah ngomong. Isap. Jadi ibu pasti masuk surga karena di dunia udah diisap sama suami. Jadi kalau suami minta nenek dikasih gak? Kasih. Kalau suami alat kelamin minta diemot, mau gak diemot ibu-ibu? Emang dasar lu maunya. Dikasih ya. Suami yang wanita, jangan istri ya. Wanita yang hobinya ngisap, awet muda. Lebih muda 30 tahun dari aslinya. Jadi kalau aslinya umurnya 43, 44 dikurangi 30 tahun seperti umur 14 tahun. Iya dong, kan 34. Kalau dia umurnya 39 tahun atau 40 tahun dah. Jadi diskon 30 tahun seperti anak usia 10 tahun. Mau gak Bu? Wah,
Menang banyak loh. Menang banyak. Jadi wajahnya seperti baby. Baby apa? Baby. Bayi ikan dong. Baby cat. Baby push. Jadi kalau ibu nanti lebih muda 30 tahun jalan sama pasangannya seperti bapak jalan sama cucunya. Bapak, cucunya dibeliin dong bapak. Nah, itu langsung hari itu juga bapaknya nggak bakal masuk toko lagi, kurang ajar. Karena saya jalan sama istri saya, kan saya jalan sama istri sayanya ke Plaza Indonesia. Saya jalan sama istri saya ke Plaza Indonesia. Apa katanya pedagang itu di Plaza Indonesia? Bapak, aduh, cucunya cantik bener, dibeliin dong Pak Haji, dibeliin. Langsung saya bilang, udah mah kita nggak usah belanja di situ mah, boros bener gue. Aduh. Pak Haji masih mending. Itu ada tamu. Mana mic-nya? Tepuk tangan dulu dong buat Haji Marco. Jadi saya lagi bertanya sama istri. Terus kata tukang tokonya so akrab gitu. Pak Haji, itu loh kita besanan sama anak Pak Haji. Anak saya yang mana? Yang itu. Wah, disangkanya itu apa? Ya anak saya, ternyata istri saya sudah wajar. Iya, jadi kalau ngemot pasangan kita mudanya luar biasa. Ini benar nyata. Betul? Tuh, Pak Haji. Tuh. Jadi istri kita jadi kayak seperti muda lagi 30 tahun. Apalagi ibu-ibu usianya, ibu berapa? Hah? 46, seperti umur 16 tahun. Ibu berapa? Berapa? Seperti umur 12 tahun. Yang belakang? 53. Seperti umur 23 tahun. Yang belakang? Hah? 42, seperti umur 12 tahun. Ibu yang kerudung putih. Umurnya berapa? Umurnya berapa? 79 lah ya. Boleh. Ya, umur aja dibingung. Gue kapan lahir? Ya dah, ibu umurnya berapa? 60. Berarti seperti usia 30 tahun. Kalau nggak ada suaminya Pak, nggak ada solusi lainnya. Bandot. Kita ada bandot. Ada kambing. Ibu mot. Sebelah umurnya berapa? 59. Nah, seperti umur 19 tahun. Luar biasa. Haji Marco sebelum berangkat datang ke RDAY, istrinya pasti wajib ngemot dulu di depan pintu. Takut apa? Takut ada petir. Takut hujan. Gitu. Romantis. Kenapa kita udah tua-tua nggak mau meraktekin? Dulu waktu kita baru pengantin baru itu mulu yang dikerjain, ya kan? Betul nggak Bu? Jawab. Ya. Ya. Kenapa sekarang udah jelita atau lolita? Lolos 50 tahun. Kena, udah kisut. Pak, nanti kan ada air keras. Disiram air keras. Ntar kalau udah keras, langsung digip, langsung dibikin buat anyaman bambu. Kalau udah bisa sama istri, boleh enggak? Mana mic-nya dong? Mic-nya mana? Mic-nya dulu, mic-nya. Boleh enggak kita ambil Mic-nya lagi? dulu, mic-nya. Gimana pertanyaannya? Pak Ji, Ya. Kalau saya sendiri udah pisah sama istri itu, nanti kepingin saya balik lagi, boleh nggak? Boleh. Boleh. Kita Kalau kan boleh ibu ambil. yatim ada 500. Nah, bukan yatim. Anak yatimnya 500, ibu yatimnya pasti 500. 500. Bapak tinggal pilih. Ada yang usianya 12 tahun. Ada yang usia 12 tahun. Ada yang usianya 99 tahun. Saran saya Bapak untuk ibu yatim yang usia 99 gimana? Saya sabdain masuk surga. Oh, jangan sabda Haji. Apa? Jangan sabda yang itu. Maksud saya gini, Pak Ji. Bekas istri saya Ya. pisah cerai. Sampai sekarang
saya ambil lagi gitu. Ya. Boleh nggak? Masih boleh nggak? Boleh. Nggak boleh nengok ke belakang. Kalau Ya. jalan kan lurus. Nggak Ya. boleh nengok ke belakang lagi. Itu kan udah setinggal, udah bisa. Ya. Kepingin lagi mau ngambil. Boleh. 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 Alhamdulillah. Bapak udah periksa alat kelaminnya belum? Bagus. Oh bagus. Periksa dari jauh aja, usah dipegang dulu. Diukur dulu Pak, nambah lebar, nambah sempit. Nambah sempit. Alhamdulillah. Badannya makin bagus bodinya. Alhamdulillah. Bekas mantan saya dulu, Iya. yang umur 15 tuh. Yang umur 15 tahun. Iya, Bapak usia berapa sekarang? saya 17. Geblek. Tapi dia mau, nggak apa-apa. Mau? Hah? Bapak usia berapa sekarang? 69, Pak. 69 lawan 15 tahun. Ya, dulu 5 lebih, 58. Nah, Iya. 15 sekarang kan umurnya ada nambah juga. Ya. Nah, itu tapi Tapi Bapak udah periksa ukurannya makin sempit kan? tengok bodinya. Oh, wow. Body menggambarkan alat kelamin. Gue setuju tuh. Iya. Body menggambarkan alat kelamin. Berarti yang paling pinggir gimana, Bu? Body begini. Maaf, nggak boleh. Body begini gimana? Nggak boleh sebut sini. Oh, iya. Saya tahu dia. Kok tumben dia waras? Apalagi saya udah Apa? Habis berenang tadi jadinya. waras. Oh iya, habis berenang. Anak-anak Ya. itu semua loncat, tolong gendong situ. Bener. Sambil Bapak ijab di kolam renang. Ijab ya tadi. Iya. Alhamdulillah. Saya pernah situ, Pak, itu. ini Ya. Haji Marco produk ijab di kolam renang dan ijab di hotel. Waktu itu kita bikin acara di atas Dan di situ Gunung nggak Bunder bisa. Rindam. Ya, anak yatim tidur di barak. Terus kita bikin api unggun. Saya ada hujan, saya bisa turun. Iya, nah besok kita di Hotel Mega hari Sabtu malam Minggu tanggal 13 malam 14 kita bikin acara api unggun. Kita mau bikin acara api unggun. Alhamdulillah. Bohong nggak Saya terkabul. pasti datang lagi. Tapi Iya. sekarang saya pulang dulu. Nggak apa-apa, Bapak pulang dulu. Nanti saya datang lagi. Pasti. Karena resiko saya anak angkat yang bodoh ada di rumah saya satu. Iya. Anak angkat bisu, nggak pencang ngomong. Ya, Tahu makan, nyuci mau. Boleh. Orang jaga dia jahat. Orang boleh. bisu. Jadi nanti Bapak terkabul nikahin mantannya Iya, bagus. yang usia 15 Saya tahun. bawa ke sini. Wow, yang lain pada pingsan. Iya, dia pingsan. Saya aja pingsan. Oh, Bapak aja pingsan. Pingsan. Apalagi teman-teman yang hadir duduk ini langsung masuk UGD. Saya nengok pertama aja bilang bisa ngusap kaki ya, syukur. Alhamdulillah bisa gini. Wow, berpelukan, teletabis. Bukan. Kalau bukan kena Allah, nggak bisa. Iya. Mustahil. Apalagi sekarang ilmu Pak Haji dah saya gabungkan di situ. Wah, mantap. Pakai mic. Ya, betul. Jadi ilmu RDA udah digabungkan. Ya, akan saya gabungkan. Saya dah tahu praktek ini. Oke. Gitu. Oke. Gampang. Pokoknya hakikatnya. Bodinya oke, Pak? Oke. Allah. Bodinya oke. Bodinya. Bapak baru ngomong aja, nih semua peserta ngacang semua nih. Padahal belum lihat, baru ngomong. Bodinya oke, kata Bapak. Oke. Nengok enggak kan gitu, Pak. Terima kasih Pak Jimako ya. 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 Udah syukur. Walaupun saya humor nggak apa-apa ya, Pak? Enggak, saya paling senang humor Pak Haji lah saya datang sini. Bagaimana risikonya terus paksa. Iya, paksain. Jadi pokoknya paksain privat. Paksain privat. Paksain privat. Di bandara. Minimal paksain sedekah. Maksain sedekah. Minimal paksain datang. Kenalin dulu. Paksain. Gitu. Orang bandara marah sama saya tanpa bawa kawan jalan segitu. Oh, Saya bisa jalan gitu tanpa ada kawan. iya. Kawan Tapi nyampe. nyampe. Alhamdulillah. Banyak yang bantu dorong kursi roda lah. Iya. Jemput itu saya enggak bisa. Iya. Ngapa enggak ada kawan? Aduh, resikonya. Yang penting yakin kan? Yakin. Pasti selamat. Ya, dia Pastinya marah sama aman, saya. pasti aman, pasti sampai gitu. Saya bilang juga kita mati tidak ada siapa teman, tidak ada ngantar, apalagi Iya. dia banyak kawan. Saya bilang. Allah kabulkan. Alhamdulillah nyampai. Jadi paksain Bapak yang dicari ridhonya Allah. Iya. Istri dapat, Nah, di Dopa plus ini dapat bonus dari saya. Ridho Umroh Haji. gratis, haji gratis. Sama istri yang umur 15 tahun. Sekarang enggak 15 lagi, dah nambah. Berapa? Mungkin dah 20 lebih lah. Ya nggak apa-apa, tapi bodinya masih bagus kan? Bagus lagi. Saya Masih tahu. bagus nggak bodinya? Hah?
Masih. Oke. Oke? Oke. Jadi Bapak dan Ibu, Ada apa? satu lagi Pak, Pak Haji, mau nanya nih Pak, rumah saya, rumah kontrak tuh belum juga laku-laku Pak, apa tuh Pak? Nggak apa-apa, nanti pasti laku. Nggak, maksudnya mau dikontrakkan bukan untuk dijual loh Pak. Pasti laku dikontrakin. Ibu jangan ngeblok. Belum laku-laku jangan. Pasti laku, Bu. Pasti laku. Pasti laku. Pasti laku. Pasti laku. Pasti laku. Bu, saya bikin acara kemarin di Hotel Mega Cipayung Puncak tuh kita cek ombak. Apa namanya? Pak Nur? Ah? Cek ombak, kata istilahnya Pak Nur sama Om Regi gitu. Cek ombak aja dulu Pak Haji. Kalau memang banyak yang terkabul, kita bikin lagi minggu depannya tanggal 13 sama 14. Ini yang pada telepon banyak bener yang pada terkabul. Terutama yang pada nyenengin anak yatim, yang pada makan telur gulung. Jadi anak yatim pada makan telur gulung. Kita juga boleh gak Pak Haji? Boleh lah. Sebelum Bapak dan Ibu saya gulung. Bapak dan Ibu kemarin yang ikut datang ke Hotel Mega, lihat gak anak yatim makan telur gulung? Iya. Lahap gak? Terus tadi di kolam renang lihat gak makan telur gulung anak yatim? Nah seperti itu Pak, kita dimakan. Hajat kita dimakan sama dia. Boleh gak? Boleh lah. Kan kita ada sedekah patungan. Kita beliin telur, kita beliin makanan, kita beliin apa, bikin seblak anak yatim. Kalau Bapak lihat di hotel kan dia hobinya seblak. Nah mau saya, Bapak dan Ibu paksain yakinnya tingkat dewa. Paksain yakinnya tingkat dewa, oke? Makanya saya berani besok hari Sabtu tanggal 13 sama 14 kita ijab kabul lagi bikin api unggun di Hotel Mega Cipayung tanggal 13 dan tanggal 14. Anak yatim berangkat dari sini tanggal 13 habis sholat subuh 4:30 pagi. Jadi sampai Hotel Mega Cipayung jam 6 pagi. Kenapa mesti berangkatnya habis subuh? Karena di sana jalur wisata. Jalur wisata. Hah? Ya, jalur wisata. Jadi saya mau Bapak dan Ibu paksain. Oke? Saya sampai ketemu lagi. Saya mau ngobrol yang sedekah 10 juta ya. Oke? Kita nggak salaman ya. Langsung keluar dari pintu. Yuk buka. Sip. Yo. Hari Selasa saya pulang Pak Haji ya. Boleh. Titip salam sama Nenen ya. Ini nanti kalau dapet. Salam dari saya ya. 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 Besok aja. Maaf Pak Haji. Pak Haji. Pak Haji. Ya. Saya temuin siapa Pak Haji? Kalau tinggal di situ izin sama siapa? Izin sama siapa? Siapa tahu sih ada pengurusnya gitu. Itu panitia depan. Ya. Ya. Tugasnya ngapain Pak Haji? Belum tahu, kan saya belum tahu. Dia ngomong aja dulu, ngomong dulu sama dia ya. Nggak apa-apa kan? Ya. Ya. Iya dong promo. Iya, promo. Promo buat hari. Ya. 13. Yang gratis acara tanggal 14 jam 7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di RWAY di ruang pencerahan milik Bapak Haji Diswanto Biswondo. Hari ini atau malam ini saya ingin menerangkan sedikit informasi tentang kegiatan-kegiatan, kegiatan-kegiatan yang ada di RWAY, terutama kegiatan yang udah hampir dekat banget, yaitu di tanggal 13
September sampai tanggal 4 September. 14 September. Jadi kebetulan hari itu kita ada acara dimulai dari anak-anak yatim Kandang Embe yang akan datang di acara di Hotel Mega Cipayung di Puncak di tanggal 13 itu. Anak-anak yatim akan datang setelah sholat subuh atau tiba nanti di sana pukul 7 pagi karena menghindari macet dan juga buka tutupnya lalu lintas yang ada di acara di Puncak. Jadi di acara itu kita akan bertemu dengan Pak Haji Dwi Susanto sebagai motivator kita, sebagai guru kita untuk memberikan pencerahan-pencerahan yang ada di aula Hotel Mega Cipayung. Bapak-bapak dan ibu-ibu bisa datang langsung ke sana di tanggal 13 September maupun yang akan tanggal 13 September yang check outnya pada tanggal 14 September. Jadi bapak-bapak juga bisa berbagi bersama anak yatim, bisa bersedekah dan juga tentunya dengan ijab-ijab bersama di acara itu. Di acara itu juga kita ada beberapa pembawa testimoni, ada juga tanya jawab, semuanya live. Insya Allah akan ada makan siang, kopi break dan juga lain-lainnya. Untuk bapak-bapak, ibu-ibu nanti dilanjutkan dengan sorenya, acara sorenya setelah pencerahan kedua, bapak ibu bisa melaksanakan ijab bersama 400 atau 300 anak yatim yang ada di rumah di Hotel Mega Cipayung bersama kita tentunya yang akan diijabkan bersama anak yatim dan ustadz dan juga seluruh untuk seluruh tamu-tamu yang ada di Mega Cipayung. Untuk sahabat-sahabat bisa hubungi juga yang ingin menginap di Hotel Cipayung, bisa Mega Cipayung itu bisa hubungi Hotel Cipayung di nomor 0813 189 88 92 19. Saya ulangi lagi ya, untuk bapak ibu yang ingin langsung menghubungi untuk reservasi kamar bisa hubungi Hotel Mega Cipayung di 0813 89 88 92 19 atau di nomor yang lain lagi di 0811 1889 3790. Dan untuk bapak yang ingin menanyakan lebih lanjut lagi bisa juga hubungi hotline kita di 0812 899 8234 di hotline kita di RDAY. Untuk bapak-bapak ibu silahkan lihat agendanya dan kita akan menanti bapak ibu bersama di RDAY spesial event yaitu di Hotel Mega Cipayung. Bintang tamunya siapa Pak? Bintang tamunya ada Mbak Nadia biasa seperti biasa. Gini aja datang lagi. Wow, jadi ada Ustadz Ustadz Dadang. Ustadz Dadang Barokah Mubarok ya, Astagfirullah Mubarok, dan juga ada Ustadz Ginanya itu pelawak kita zaman dulu ya, legend. Dan ada Mbak Nadia, ada Mbak Rati, tentunya yang ditunggu-tunggu sebetulnya Pak Haji Dwi Susanto pasti akan memberikan pencerahan-pencerahan dan ibu bapak bisa mendengar pencerahan, bisa mendengar tanya jawab, pertanyaan-pertanyaannya akan pasti Bapak Haji Dwi Susanto akan jawab tentunya. Jadi bapak ibu yang ingin bertanya sama Mbak Nadia juga boleh, atau juga ke Mbak Rati, atau juga ke saya menanyain masalah rekening saya nomornya berapa gitu. Oke, buat bapak ibu pastinya acara-acara Pak Haji Dwi Susanto untuk memuliakan anak yatim itu nggak kaleng-kaleng. Pasti bapak dan ibu juga akan dijamu oleh Bapak Haji Susanto Wisondo bersama staff kami dan kru-kru kita yang ada di RDAY. Salam sejahtera dan salam hayat terkabul dari kita di